Dua wilayah, satu negara, tetapi memiliki demografi dan infrastruktur yang berbeda. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan perbandingan demografi dan infrastruktur dua kota yaitu Jakarta dan Timika di Papua yang mempengaruhi pola belanja masyarakat. Selamat menyaksikan. Jakarta sebagai ibu kota memiliki infrastruktur maju dengan transportasi terintegritas, serta akses baik ke layanan publik dan ekonomi. Dari total 10,6 juta penduduk pada 2025, mayoritas adalah generasi milenial dan generasi Z yang terbiasa bertransaksi digital. Didukung internet cepat, jaringan luas, dan layanan pengiriman efisien, akses belanja online meningkat signifikan dan mendorong pertumbuhan konsumen digital di Jakarta. Sementara itu, Timika dengan sekitar 320.000 penduduk masih fokus pada pembangunan akses dasar dan pemerataan layanan di wilayah pedalaman. Meskipun belanja online mulai tumbuh seiring pembangunan infrastruktur digital, pola belanja masyarakat masih didominasi pasar tradisional karena keterbatasan jaringan internet dan tingginya daya transportasi. Dengan informasi tadi dapat disimpulkan bahwa Jakarta serba cepat dan digital, sedangkan Timika konektivitas dan akses yang masih terbatas. Perbedaan perilaku konsumen antara kota utama dan kota pembanding. Di kota utama seperti Jakarta, masyarakat cenderung lebih memilih untuk berbelanja secara online. Hal ini disebabkan karena tingkat mobilitas yang tinggi serta akses teknologi yang lebih baik. Oleh karena itu, masyarakat Jakarta lebih suka membeli produk melalui platform digital. Sementara itu di kota pedalaman, khususnya wilayah Papua, kebiasaan berbelanja masih banyak dilakukan secara tradisional atau langsung. Hal ini terjadi karena budaya di wilayah tersebut yang masih kental dengan cara konvensional. Kata kunci dari perbedaan ini adalah bahwa platform digital di kota utama lebih memadai dibandingkan dengan kota pedalaman, sehingga mempengaruhi preferensi masyarakat dalam berbelanja. Pertama, mari kita lihat kota utama yaitu di Jakarta, kurir sangat cepat dan gedung penyimpanan juga dekat dengan konsumen. Hal ini membuat biaya logistik menjadi lebih rendah, sehingga harga produk bisa lebih murah dan variasi produk yang tersedia jauh lebih banyak. Kondisi ini membuat e-commerce menjadi sangat dominan di Jakarta. Sementara itu, kota pendamping kita yaitu Timika di Papua memiliki jaringan kurir yang terbatas. Akibatnya, biaya logistik menjadi lebih tinggi, membuat harga barang cenderung stabil dan variasi produk yang tersedia lebih sedikit. Oleh karena itu, toko fisik masih memegang peran penting di Timika. Kondisi logistik dan jaringan distribusi yang berbeda antara Jakarta dan Timika sangat mempengaruhi biaya, harga, serta dominasi e-commerce di kedua kota tersebut. Perbandingan ongkir. Perbedaan biaya dan infrastruktur logistik di Indonesia masih tergolong tidak merata, terutama di wilayah bagian timur. Sebagai contoh, di Jakarta, skincare dijual dengan harga 300.000 dan sudah termasuk biaya logistik sekitar 10.000, dan di Timika, skincare tersebut dijual dengan harga 325.000 dengan biaya logistik yang lebih mahal sekitar 180.000. Meskipun perusahaan logistik menurunkan tarif pengiriman sebesar 20%, sehingga harga skincare di Timika dapat turun menjadi sekitar 289.000, perubahan ini belum memberikan dampak besar karena keterbatasan infrastruktur dan distribusi di wilayah tersebut. Di sisi lain, kanal penjualan online mulai menarik minat masyarakat Timika meskipun masih belum menjadi pilihan utama. Sementara itu, di Jakarta, penurunan harga menjadi 298.000 dapat diimbangi dengan peningkatan promo serta variasi produk yang lebih beragam. Banyak yang mengira jika banyak anak muda di Jakarta berarti daya belinya tinggi. Nyatanya belum tentu, karena tidak semua masyarakat di Jakarta memiliki pekerjaan dan skill yang seimbang. Sedangkan di Timika sendiri, dikarenakan populasinya yang sedikit, banyak mengira Timika ini sebuah kota yang ketertinggalan atau pedalaman. Nyatanya, saat ini sendiri kota Timika sedang berkembang dalam infrastruktur serta digitalisasi. Infrastruktur di Jakarta memang sudah maju, seperti penggunaan e-wallet dan pemerataan internet. Sedangkan di Timika sendiri, hal tersebut sedang dalam pengembangan. Masalah harga ongkir juga masih sering disalahpahami. Karena di Jakarta, harga ongkir turun belum tentu membuat harga barang itu turun. Karena pelaku usaha lebih memilih menambah varian produk. Sedangkan di Timika sendiri, ketika harga ongkir turun,
sangat berdampak bagi harga barang dan keseharian masyarakat di Timika. Jadi kesimpulannya, Jakarta dengan pendapatan tinggi dan infrastruktur digital baik mendukung belanja online yang nyaman, didukung logistik kuat dan harga kompetitif. Timika dengan populasi dan infrastruktur terbatas masih mengandalkan pasar tradisional. Meski belanja online mulai berkembang, mirip pola di ASEAN seperti Singapura yang mirip Jakarta dan wilayah pedalaman Filipina atau Myanmar yang mirip Timika. Pemda dan UMKM disarankan mendorong pembayaran digital dan menambah titik pengambilan untuk menekan biaya kirim di daerah seperti Timika. Brand di Jakarta sebaiknya fokus promo, ongkir, dan bundling. Sementara di Timika perlu ditingkatkan edukasi produk dan ketersediaan barang. Belanja online didominasi milenial dari umur 25 sampai 34 tahun dan Gen Z 15 sampai 24 tahun, berpendidikan dan berpendapatan lebih tinggi. Sementara di daerah dengan demografi lebih rendah, adopsi belanja online masih terbatas. Terima kasih sudah menonton.